Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam merdeka untuk kita semua. Perjuangan terus hingga Indonesia berjaya seluruh dunia. Sahabatku yang saya sayangi, yang saya banggakan, terima kasih sudah join. Salam kenal bagi yang belum kenal. Saya Sofi Balkis, saya penggagas Samitra Learning Forum untuk sharing ya antar lintas profesi begitu ya. Jadi di sini eh, tidak harus psikolog, tidak harus belajar psikologi, tidak harus konselor, tidak harus terapi, tidak harus petugas kesehatan. Di grup itu ada juga yang guru, ada juga penerbit, ada juga prof apa personal coach ya. Ada juga ibu rumah tangga, ada juga mahasiswa. Ada juga yang berkecimpung di bidang seni budaya begitu. Ya, malam ini sharing session terkait dengan merdeka dari stres, gitu ya. Karena isu kesehatan mental, problem kesehatan mental itu semakin naik tajam gitu ya. Lalu bagaimana nih peran aromaterapi yang kita kenal itu eh, sudah ada ya kalau di saat saya kecil itu ya aromaterapi itu taunya dari bunga gitu ya. Nah, kemudian manfaatnya bunga itu apa? Kalau saya merasakan eh, lebih segar gitu ya, ada juga yang lebih tenang begitu, tapi ada juga yang menakutkan begitu ya. Nah, teman-teman di sini punya pengalaman tentang wangi-wangian begitu atau aroma. Lalu malam ini akan disampaikan ya tentang aromaterapi secara eh, riwayatnya begitu asal mulanya dan kemudian bagaimana itu bisa dimanfaatkan dan bagaimana itu mempengaruhi psikologi kita ya. Jadi jelas ini tidak ilmu mistik begitu, ini juga tidak eh, tidak apa namanya tidak ngawur gitu ya, tidak ngawur, tidak mistik, dan ini memang kajian dari eh, bidang ilmiah kesehatan begitu. Baik ya, saya undang sahabat saya Bu Santi. Beliau asalnya Tuban, berdomisili di Surabaya begitu ya. Beliau mengajar di UIN Sunan Ampel Surabaya di prodi gizi. eh, Beliau aktif ya melakukan penelitian di bidang kesehatan. Nah, salah satu penelitiannya tentang aromaterapi, teman-teman. Dan ini sudah lama beliau teliti dan dimanfaatkan untuk prakteknya. Seperti apa, bagaimana, dan mengapa penting kita kita mempelajari aromaterapi dan mungkin memanfaatkannya. Saya persilakan Bu Rukma Santi untuk sharing ya sekitar 30 menit begitu setelah itu tanya jawab. Dipersilakan Hmm. Ibu. Assalamualaikum Bu Sofi semuanya. Waalaikumsalam Bu Santi. Ya, terima kasih sudah diundang di sini. Ya, jadi sebenarnya ini lama ya saya apa namanya istilahnya meneliti tentang aromaterapi. Tahun 2012 saya mulai apa namanya meneliti waktu itu yang pertama, terus yang kedua dengan para mahasiswa saya itu di tahun 2013. Jadi juga sempat juga apa namanya nulis artikel yang populer yang bukan ilmiah ya. Jadi itu 5 tahun yang lalu ya seperti itu. Jadi memang aromaterapi ini memang sudah lama begitu Bu Sofi. Terus juga eh, kalau di tahun 2012 dulu dimasuk di jurnalnya masih jurnal cetak gitu. Jadi Iya, iya, iya. Belum ya, online ya. ya. Tapi oleh LLDT waktu itu apa namanya Kopertis wilayah 7 sudah mengonlinekan, tapi eh, jadi langsung di-download begitu. Mungkin linknya juga sudah pernah saya sharekan jenengan gitu. Ya seperti itu. Ini.
Mungkin apa namanya? Ya terkait Dari screen ya. Mm. aromanya, bisa langsung share screen. Saya senang sekali ini apa namanya, bisa sharing lah istilahnya di sini dan Iya, memang ini mempraktekannya teman-teman sendiri. Nusantara ini ada yang dari Bandung, Riau, Medan. Ya. Nah, ini bertambahnya waktu, insya Allah akan bertambah pesertanya ya. Saya share materi Bu Santi. Ini kan terkait kemerdekaan. Ini malam 17-an ini. Malam kemerdekaan ini. Ini, itu. Iya, saya tuh lupa Bu. Saya tuh lupa. Oh iya, malam malam syukuran gitu ya. Ya, jadi Oke. Jangan oke, jadi kurangi semangat belajar ya teman-teman ya. jadi oke, mungkin saya akan berusaha apa namanya, untuk ya sharing kepada bapak, bapaknya ada ya Bu ya tadi, ada Ada ya. Pak Firdaus. Ya, ada Bapak dan Ibu sekalian di seluruh Nusantara. Kebetulan ada yang dari Medan, tadi ada juga, saya lihat ada dari Riau, Pekanbaru itu. Eh, Kebetulan banyak juga apa namanya teman-teman eh, kami di apa di sana di Riau, di Kepulauan Riau juga ada, di Medan juga ada gitu. Dan sampai wilayah timur pun ada. Oke, baik. Terkait dengan aromaterapi, jadi di dalam dunia kesehatan, kemudian di dalam apa psikologi itu sebenarnya sudah sangat lama sekali. Ya, mungkin slide ini berikutnya. Jadi kalau apa namanya aromaterapi sendiri ini sudah sejak 6.000 tahun silam. Jadi ini sebelum Masehi. Kalau apa namanya sejarawannya sains Barat seperti Marlene Erickson itu eh, baru baru saja itu baru tahun Masehi gitu. Jauh apa namanya sebelum itu Islam sudah ada, sudah mengakui terkait dengan aromaterapi, terutama di kesehatan, di kedokteran kita ada bapak kita apa namanya Ibnu Sina ya. Jadi waktu itu juga sudah belajar apa namanya terkait dengan aromaterapi. Jadi untuk healing juga pada waktu itu. Nah, gitu. Jadi sebelum ini apa namanya orang Barat apa namanya menemukan apa namanya Islam itu jauh apa sebelumnya itu sudah beberapa sains Islam itu sudah menemukan sebagai pelopor dan perintis aromaterapi modern dan Erikson ini mengakui apa namanya jadi bahwa peradaban Islam itu sebagai pelopor yang bertajuk Healing with Aromatherapy ya. Tetapi di sini bukan aromaterapi yang gimana nih apa namanya untuk yang apa namanya wangi-wangian yang untuk dukun gitu enggak ya. Bukan itu ya. Jadi berbeda begitu. Eh, Kemudian slide lagi. Jadi abad ke-13 Masehi, dokter Muslim ini ya Al-Samarkandi ini juga mengembangkan pengobatan apa namanya dengan aroma, dengan wewangian ya waktu itu masih menggunakan eh, kalau di itu sejenis kayu manis begitu ya. Kalau di apa namanya ini di Timur Tengah itu apa ya namanya? Bukan 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 kayu manis ya. Tapi jadi baunya itu mirip-mirip cendana, mirip kayu manis. Itu sudah dikembangkan apa namanya untuk eh,
pengobatan. Ya. Bahkan dalam bentuk pengobatannya ini dibuat apa namanya aroma tersebut yang mirip apa namanya bau kayu manis atau cendana itu dibuat mandi aromatik ya. Kalau saat ini kan banyak tuh spa dengan aromaterapi ya. Ya banyak sekali bahkan di era modern saat ini itu sudah sangat berkembang begitu. Saya penelitian pertama dulu tahun 2012 itu masih belum ada ini online Shopee itu belum belum ada dijual apa namanya wangi-wangian aromaterapi. Itu saya masih eh, pesannya itu eh, karena teman saya itu ada di Bogor, jadi itu ada rumah aromaterapi. Waktu itu saya membeli apa namanya wangi-wangian untuk aromaterapi itu beserta alat-alatnya. Jadi semua lengkap beserta buku-bukunya pada waktu itu, gitu. Nah, kalau Alsmarkandi ini apa namanya dia apa sudah membuat apa namanya bubuk aromaterapi gitu ya berupa serbuk begitu dari tanaman dari eh, yang disuling begitu ya kemudian serta dalam bentuk uap panas ya. Jadi eh, seperti kalau kita beli sekarang ini alat-alat yang dengan teknologi yang diisi apa namanya cairan itu kan sudah ada. Kalau dulu uap panas ya kita menyalakannya dengan lilin gitu. Ada poterinya begitu. Seperti yang saya punya, yang saya dulu apa namanya punyai pertama kali itu bentuknya seperti itu. Jadi kemudian ini terdiri dari beberapa aneka macam wangi-wangian. Ya, tidak hanya bunga, tetapi dari kayu juga kan seperti itu. Jadi melakukan terapi aroma waktu itu Alsmar Condi ini menyembuhkan infeksi pada telinga dan juga untuk pengobatan pada sinus begitu ya. Jadi aromaterapi ini sudah bisa untuk anti infeksi. Jadi apa namanya tidak tidak membutuhkan lagi antibiotik nah, atau antivirus gitu, seperti itu atau antibakteri lainnya. Gitu. Slide berikutnya. Jadi aromaterapi ini kalau berasal dari kata aroma, ya. Aroma ini kan bau. Terapi jelas apa namanya pengobatan. Jadi eh, itu apa namanya kata aslinya ya jadi seperti itu. Nah kalau didefinisikan ada beberapa definisi jadi sekarang ini juga di website sangat banyak ya. Jadi adalah salah satu pengobatan alternatif ya yang dapat diterapkan dengan menggunakan minyak esensial ya atau minyak istilahnya minyak tumbuhan ya minyak tumbuhan apa namanya dari apa namanya minyak herbal gitu atau ya, istilahnya itu minyak atsiri ya minyak atsiri kalau di Jawa ya di Jawa Tengah terutama kalau kita ada mau perjalanan ke Tawangmangu kita mau perjalanan ke Candi Cetro saya juga sudah berkunjung ke sana jadi itu ada rumah asiri namanya rumah asiri itu adalah di mana rumah itu sebenarnya sudah sejak zaman Belanda. Jadi itu adalah pabrik dan taman ya, bukan taman ya, kebun untuk aromaterapi yang asli itu ya dari rumah asiri tersebut. Jadi di daerah ini Solo
kalau kita mau ke Tawangmangu gitu ya. Jadi eh, kalau di luar pulau mungkin Solo tahu ya Surakarta gitu. Jadi rumah Asiri ini sangat luas sekali ya. Bentuknya bukan rumah begitu bukan. Ya bangunan dengan luas dengan ada penyulingannya. Kemudian ada apa namanya? Tanamannya berbagai tumbuh-tumbuhan yang itu nanti akan didistilasi gitu, disuling gitu. Saya pernah Keren sekali sekali karena iya jadi tempatnya. iya jadi pernah Oh, gitu Mewah, Mbak ke Bea, sana. iya Mbak mewah. Bea udah tahu dah tempatnya Mbak Bea. Iya, karena teman-teman saya kan ada kelompok meditasi Mbak Dwi, Mbak Sofi. Iya, Lalu kita juga sering eh, mencoba berbagai macam healing. Lalu iya, em, Yang di kita Solo pakai apa yang aromaterapi. ini? Ya, Yang di Tawangmangu Magetan? itu iya sebetulnya. Jadi Tawangmangu. mau Oh, Magetan jadi ya. kalau kalau mungkin naik ada, itu ke jadi Tawangmangu. rekanan kami, rekanan kami menggunakan em, Atsiri mengajak ya berkolaborasi dengan Atsiri ini dalam bentuk kayak meditasi, Iya, eh, iya benar. kesadaran semua perjalanan yang seperti itu, tetapi lewatnya penciuman. Iya, Sebetulnya saya pernah apa explore juga Mbak Dwi, Mbak Sofi Iya. Baik, waktu Bu Bea itu. ditahan dulu. Kita Mm-mm. kita kesempatan narasumber Ya, untuk menyelesaikan nih. Oke. iya. Jadi saya bagus, Bu Bea, terima kasih silakan Bu Bu Dea Santi. ya. Jadi memang bagus sekali tuh bagus tempatnya. ya. Waktu itu saya Mm-mm. juga eh, Wah, tahun 2019 saya ke sana ya. 2019 eh, jadi mau ke Candi Cetro itu kemudian kan melewati itu rumah Asiri, kemudian eh, ada candi-candi yang lain begitu. Jadi di situ. Jadi memang luar biasa. Jadi itu aromaterapi itu memang istilah generik ya bagi salah satu pengobatan alternatif yang menggunakan bahan cairan tanaman yang mudah menguap. Nah, ini disebut sebagai minyak esensial ya dan senyawa organik lainnya dari tumbuhan. Tumbuhan ini tidak hanya daunnya, tidak hanya eh, kayunya, tetapi juga bisa dari kulitnya, misalnya kulit jeruk. Nah, itu bisa. Kemudian aromaterapi ini memang bertujuan untuk mempengaruhi suasana hati. Ya. Nah, kalau dari sisi psikologis, ini dari suasana hati, ya dari suasana psikis pikiran kita. Jadi nanti bagaimana apa namanya penyerapannya itu di sistem limbik kita itu juga akan mengolahnya seperti itu. Juga mempengaruhi kesehatan seseorang. Selain ya, ya. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali kalau di kesehatan, antiseptik ya seperti kita ketahui apa namanya aromaterapi ya. Contohnya kayu putih ya. Jadi kayu putih itu juga salah satu aromaterapi ya. Jadi tetapi memang kalau beli minyak kayu putih, minyak esensial kayu putih yang asli itu kan memang mahal ya. Kalau sudah dijual di toko-toko itu kan sudah ada campurannya yang lain gitu. Tetapi juga bisa jadi seperti minyak kayu putih itu kalau kita misalnya teriris ya gitu ada luka eh, kemudian untuk menghentikan apa namanya perdarahannya itu bisa dengan minyak kayu putih itu untuk antimikroba, antivirus, anti jamur, ya jadi analgesik untuk nyeri. Jadi itu juga bisa anti radang ya, jadi anti inflamasi. Kemudian juga anti racun. Kemudian untuk meningkatkan imun tubuh, daya tahan tubuh. Ya, seperti itu. Kemudian untuk pengusir serangga seperti
apa pengusir nyamuk itu yang semprot spray itu kalau saat ini ada yang berupa aroma itu juga bagian dari apa namanya eh, kecil dari aroma terapi itu. Ya, kalau di aromaterapinya sendiri lavender itu memang untuk apa namanya mengusir nyamuk seperti itu. Kemudian untuk mukolitik jadi mengencerkan dahak gitu, ekspektoran ini juga untuk apa namanya mengencerkan dahak dan mengeluarkan dahak. Makanya bisa dalam jumlah tertentu dengan aturan ya itu bisa diminum. Nah, bahkan dulu masih kita pandemik itu minum minyak kayu putih ya, yang dicampur dengan air gitu, bukan minyak kayu putih satu botol diminumkan, bukan seperti itu. Ya, jadi ada aturannya. Ya, lanjut slide-nya. Ya. Nah, metode di dalam aromaterapi, jadi ada tiga besar. Yang pertama itu adalah ingesti, ini lewat oral, lewat mulut, ya. Jadi tidak hanya lewat hidung atau inhalasi yang dihirup lewat hidung, tetapi juga bisa ingesti, jadi melalui mulut. Jadi ada spray aromatik itu yang apa namanya disemprotkan memang apa namanya lewat mulut. Nah, seperti itu. Tetapi memang mayoritas yang kalau yang sering digunakan aroma terapi, namanya aroma ya hidung gitu. Namanya itu ya hidung gitu. Ya memang benar, memang mayoritas apa namanya yang bisa apa namanya mencium, menghirup, kemudian itu eh, sampai masuk apa namanya mukosa itu ada hidung, tetapi melalui mulut itu juga bisa nanti di saluran pencernaan. Nah seperti itu kemudian masuk ke usus, kemudian diproses di liver seperti itu. Nah, kemudian juga absorpsi melalui kulit ini bisa. Jadi lotion, kemudian minyak pijat yang kalau kita di spa gitu ya, masas, Bu Sofi pernah masas di spa, itu kan apa namanya wangi ya. Jadi nggak pakai. Pijatnya sama ini mbok-mbok di kampung, bukan spa modern, Ya, spa tradisional. iya. Kalau Dulu spa mah minyak tawon, lalu sekarang ganti minyak olive sekarang, ganti ya olive. lumayan, lumayan Heeh. kalau olive itu ya. Dulu bawa minyak tawon sama kayu putih. Kalau di spa itu banyak apa namanya aroma apa namanya untuk pijatnya. Pilihannya banyak ya kalau di Banyak, spa modern ya. banyak. Paling suka itu coffee dan green tea itu. Coffee itu enak banget apa namanya dicampur dengan apa namanya green tea itu. Gitu jadi seperti itu. Nah, kemudian ya ini tiga jenis besar. Sediaannya berbagai macam begitu ya. Jadi ada yang bentuk lilin apa namanya cairan, kemudian spray ya. Jadi disemprot-semprot gitu ada. Oke, lanjut. Ya. Jadi ini apa namanya cara kerja apa namanya minyak asiri atau minyak esensial di dalam tubuh kita. Ada yang bentukannya itu suppositoria, ya. Suppositoria itu artinya dimasukkan melalui anus atau vagina yang memang ada yang melalui anus itu memang untuk analgesik, anti nyeri, begitu. Kemudian kalau di vagina itu biasanya adalah anti jamur, begitu. Nah, kemudian ada yang lotion, ya bentuk parfum, produk-produk mandi, spa ya. Di Bali itu banyak sekali ya, jadi spa Bali gitu. Kemudian untuk perawatan kulit kita ya, jadi hand body gitu, itu melalui kulit ya. Jadi bisa apa namanya terserap. Itu juga bagian dari aromaterapi. Kemudian bentuk lain yang lewat oral ada apa? Kapsul ya, kemudian obat tetes dalam bentuk dimakan juga. Kemudian
ada yang melalui apa hidung ya parfum ya minyak uap semprot spray itu kemudian ini melalui apa namanya membran mukosa. Nah yang seperti suppositoria ini langsung apa namanya masuk sirkulasi begitu ya. Jadi dari eh, sirkulasi dari di dalam peredaran darah kemudian nanti juga apa namanya diproses apa namanya di usus halus ya yang masuk usus halus kemudian juga apa namanya diolah dulu kan sebelumnya di liver. Liver ini kan dapurnya kita, tempat memasak semuanya. Kemudian dikembalikan lagi ke dalam sirkulasi ya. Kemudian dikeluarkan apa namanya melalui usus halus ya, kemudian melalui ginjal, kemudian dikeluarkan dalam bentuk feses. Jadi tidak ada yang apa namanya istilahnya eh, ini yang mengendap begitu kemudian membahayakan apa namanya kesehatan itu nggak ada. Kalau di apa namanya yang melalui inhalasi misalnya inhalasi apa namanya ini lewat membran mukosa hidung ya ini akan diterima di otak kita di sistem limbik nanti diterima di hipokampus di bagian amigdala di situ ya jadi apa namanya kemudian ke korteks ya korteks bagian dari otak atau cerebri kemudian ke hipotalamus jadi hipotalamus ini pusat pengaturan semuanya suhu apa namanya stres jadi di situ semuanya nah ini kemudian nanti apa namanya oleh senyawa elektrokimia jadi agen kimiawi ya neurotransmitter itu nanti akan ke sistem endokrin gitu. Jadi sistem endokrin ini ya banyak hormon untuk jantung. Jadi degup jantung itu jadi teratur ya. Kemudian kalau bisa mengatur apa namanya insulin juga jadi gula darah itu stabil misalnya bagi yang apa namanya diabetes. Kemudian juga di sistem saraf otonom ya di sistem saraf otonom ini kan apa namanya kita jadi misalnya eh, detak jantung kita jadi apa namanya stabil tidak terlalu cepat gitu jadi harus lambat cepat begitu jadi ini apa namanya eh, minyak asiri jadi minyak esensial apa namanya seperti itu. Baik, lanjut. Jenis tanaman ini yang di Indonesia ya. Jadi di adas manis, cengkeh, cendana, ini di Nusantara ada semua. Jadi ya kayu manis, kayu putih, ya. Kayu manis nggak dibikin kolak aja ya, nggak dibikin apa namanya masakan aja, dibikin semur gitu enggak ya. Jadi eh, cendana ini kalau di daerah timur kan banyak ya cendana kemudian kemangi nah kemangi ini juga bisa distilasi disuling gitu jeruk ini bukan bukan cairannya yang diperas untuk jus itu bukan ya jadi dari kulitnya kulit jeruk nah seperti itu nah kemudian jahe kemudian lavender lavender ada di eh, Indonesia di apa namanya Bogor di apa Jawa Barat itu banyak di Malang itu juga banyak apa namanya lavender gitu. Kemudian bunga kenanga bunga mawar melati kemudian peppermint yang pernah saya uji coba eksperimen ke pasien yaitu waktu itu pada eksperimen saya adalah ibu hamil yang mengalami emesis gravidarum atau mual muntah ya jadi mual muntah pada ibu hamil nah itu eh, kita setelah apa namanya uji coba ternyata eh, yang paling berpengaruh yang paling disukai ibu hamil itu adalah blended antara
peppermint dan jahe. Itu wangi, enak, seger gitu. Kalau jeruk itu malah pada nggak suka gitu. Jadi apa namanya kadang kan nggak suka apa namanya mawar misalnya hanya rose saja gitu kan terlalu wangi gitu. Karena tidak semua wewangian itu untuk aromaterapi. Wangi yang eh, menyengat begitu tidak ada istilahnya untuk berdasarkan penelitian-penelitian manfaat untuk medis maupun psikologis nggak ada gitu, ada yang seperti itu. Tetapi ketika itu peppermint sama jahe, peppermint itu mint itu loh, yang itu kan ada beberapa bentukan yang daunnya agak lebar, kemudian agak kecil. Nah, yang paling eh, baunya eh, sangatnya itu yang daunnya kecil gitu. Ya, kemudian daun teh itu juga termasuk bisa untuk aromaterapi. Jadi peppermint dan jahe ini seger banget. Jadi ginger and peppermint waktu itu blended itu. Itu. Lanjut. Oh ya sudah ternyata. Mungkin itu sedikit ya sekilas apa namanya yang pernah apa namanya saya lakukan juga eksperimen-eksperimen eh, kemudian juga sudah publish di jurnal gitu. Itu beberapa ya dari aromaterapi. Mungkin kita bisa diskusi, mungkin diskusi lebih banyak seperti itu. Ya, menarik sekali ya teman-teman ya. Saya itu mengenal istilah aromaterapi ketika saya dulu eh, berwirausaha. Jadi waktu kuliah saya buka stand, kemudian, nah itu baru tahu jualan aromaterapi yuk, kata teman karena waktu itu join. Aromaterapinya kayak apa? Ini loh, kayak beating gitu loh, kayak beating terus yang Oh ya, dibakar gitu kan. seperti Nah, ini apa namanya untuk doa di Konghucu itu, ya seperti ya, seperti di kelenteng gitu kan. ya di kelenteng. Nah, itu dijual kan aromaterapi, lavender, aromaterapi, tapi yang Ya, beatingnya tipis-tipis. ya, Tipis-tipis, kalau yang di kelenteng kan gede-gede gitu kan. ya. Apa istilahnya? Insen, ya. Teman-teman, nah sekarang kita masuk sesi diskusi. Dipersilakan. Nah ini yang punya pengalaman banyak ternyata Bu Bea ya. Bu Bea ini sahabat saya, Bu Santi. Ya. Bu Bea ini tepatnya senior saya. Beliau psikolog menekuni art terapi. Jadi Hmm. beliau punya banyak kelas art terapi, termasuk tadi meditasi ya. Jadi sudah explore aromaterapi. Kalau saya eksplornya sejak kecil pijet tadi lihat pakai minyak tawon. Minyak tawon itu minyak serai ya, betul? Baunya Mungkin kayak serai ya, itu minyak kalau tawon. anak-anak muda sekarang nggak suka ya. Jadi itu mungkin yang Ternyata sudah minyak serai itu, jadul. Iya. ya, itu kan bahannya minyak tawon. Dan sekarang di hotel-hotel itu aromaterapinya minyak serai. Jadi saya tahu ini kok bau kayak minyak tawon, ternyata ngepelnya pakai minyak serai. Terus kayak dupanya itu yang sekarang nggak dupa ya, sekarang nggak pakai beting-beting, sekarang Iya, pakai listrik kan. iya pakai Sekarang kan listrik pakai ya. listrik gitu kan. Nah itu baunya minyak serai. Waduh, lek kok panti pijat. Padahal hotelnya ya lumayan yang bintang 3 gitu ya. Tapi itu Bintang 3 soalnya. bintang 4. Bintang 4 ada yang 3 4 gitu. Karena tadi loh serai itu sekarang itu jadi pilihan untuk aromaterapi gitu. Ya, mungkin trennya begitu. Nah, ini ada sahabat saya juga Bu Evi dari Makassar. Nah, ada tanggapan Bu Evi kalau di rumah sakit. Nah, Bu Evi ini punya klinik ya. Lebih tepatnya rumah sakit begitu di Iya. Makassar. Kalau rumah sakit pakai Oh, minyak itu. apa, Bu? Untuk pokoknya atau Nggak untuk aroma? pakai justru. Nggak boleh di Nggak Nggak rumah boleh boleh ya? pakai, sakit. Oh, nggak nggak boleh. boleh. Nggak Ya, ya, ya. boleh. Ya, cuma memang saya kalau aromaterapi memang saya suka. Dari dulu memang selalu eh, eh, Ya. t- apa udah lama terbiasa. Udah mungkin sekitar 20 tahunan pakai gitu. Jadi eh, apa paham kurang lebih sedikit banyak paham. Cuman dulu saya agak bingung juga kalau yang living itu ya tahu ya, yang merek yang living itu
itu kok malah dikait-kaitkan dengan macam-macam gitu. Kalau apa, oh yang harganya ratusan ribu gitu. Terus kayak gini, ini ini ada namanya apa ini, Palo Santo, kayak gitu tuh. Palo Santo ini ternyata eh, akhirnya baru tahu itu buat Itu tetes ya, modelnya tetes. ya, jadi kayak ditetesin di Heeh, apa, kayak ada diffuser gitu loh. heeh. Nah, itu eh, saya dikasih sama temen. Saya bilang, kenapa? Loh, karena itu untuk mengusir energi-energi jahat. Loh, kok jadi ke situ ya saya? Jadi mistik ya. Itu karena saya sering sakit katanya waktu itu, waktu ada ini waktu pandemi. Jadi kalau waktu pandemi kan saya sering sampai beberapa kali kena gitu kan. Jadi dia bilang, kamu tuh apa, harus pakai ini. Loh, Iya, kenapa? ngusir Karena energi itu negatif ya. ya ngusir energi negatif. Saya ketawa. Ya, cuma memang kalau yang living setahu saya itu memang enak-enak baunya. Jadi itu memang beda ya. Dan itu sudah kayaknya udah bisnis tingkat tinggi gitu. Jadi memang harganya mahal-mahal. Terakhir-terakhir saya terus akhirnya beralih ke yang yang buatan lokal yang cukup bagus juga, baunya juga Bali enak. Itu banyak ya, pilihannya di Bali macam-macam. banyak. Di Bali banyak. Ternyata Ya. di Sulawesi Selatan itu juga ada, Bu, Oh. tempat untuk apa? Untuk yang kayak gini-gini itu. Saya ya baru nemu juga pas lagi di online shop itu, di Shopee itu baru ngerti. Oh, ternyata ini produk dari Sulawesi Selatan. Saya lupa daerah mana, tapi luar kota memang. Cuman dia apa, kayak ginger, apa ya, jahe. Modelnya apa? Yang dibakar kayak lilin atau Sama, kalau saya selalu suling? milih yang tetes-tetes Tetes. gini. Oh, tetap Ya, tetes ya. tetes-tetes gini supaya apa? Supaya lebih anu ya, soft gitu Iya. baunya. Hmm. Iya. Kalau yang dibakar itu masalahnya seringkali ada yang sesek gitu karena Iya, kena kena Mm-mm, asapnya. muter Betul. udaranya di kamar kan. Jadi Iya. saya nggak akhirnya nggak pakai lagi kalau yang dibakar itu. Itu. Siap. Ini kayaknya ada yang sudah bertanya. Terima kasih Oke. ya Bu Evi untuk Oh, sama. tanggapannya. Iya, Oke, terima semoga kasih. nanti bisa lanjut. Baik, ini kita ke kolom chat ya. Baik, ada pertanyaan. Apakah ada jurnal ilmiah yang menjelaskan mengenai efek samping dari aromaterapi? Nah, ini sahabat saya juga, Pak Narotama. Beliau akupunktur, beliau dosen di Stikes di Jogja. Nah, ini ada nggak efek samping aromaterapi yang sudah efek samping yang positif banyak? Itu tulisannya Efek Bu Santi samping kan efek samping positif banyak. positif. Tuh. Ya, kalau negatif itu justru nggak ada. Jadi kalau di jurnal-jurnal, jadi jurnal yang aromaterapi, kalau kita browsing di Science Direct itu kan sudah banyak sekali tentang aromaterapi. Itu memang apa namanya, hampir semuanya itu adalah efek positif gitu. Untuk efek negatif mungkin seperti Bu Evi tadi bilang, ada untuk yang seperti yang punya sesak, asma gitu, Oh, jangan gunakan yang bakar gitu. oke, oke. Iya, jadi makanya sekarang ini yang saat ini dengan ada yang elektrik itu kan Mm-mm. lebih istilahnya apa ya, Soft. ramai. Jadi itu soft, Ya. kemudian juga apa namanya, awet ya, memenuhi ruangan itu. Misalnya kalau kita sebelum tidur nih ya, untuk relaksasi nih Bu Sofi ya. Jadi Mm-mm. kadang kan kita butuh ketenangan gitu, kemudian beban yang berat begitu. Nah, kita dengan aromaterapi itu jadi rileks dan kita mudah apa namanya untuk tidur begitu. Nah, jadi apa namanya, rileks gitu. Jadi nggak yang bakar-bakar. Jadi yang lilin pun itu sekarang sudah jarang sekali. Itu nggak ada mungkin. Soalnya yang betting-betting itu murah. Nah, itu ada tipsnya Bu Sofi. Jadi Mm-mm. oleh para ahli Uh-uh. makin mahal. Jadi di rumah asiri itu Uh-uh. kalau milih minyak asiri, minyak esensial Uh-uh. tetes yang nanti akan diteteskan itu yang apa namanya, botolnya itu gelap. Ya, jadi yang Oke. botolnya gelap. Kalau ada aromaterapi,
dimasukkan di dalam botol yang bening, oh berarti itu aromaterapian gitu. Gitu. Oh, kenapa kalau kalau itu KW Bot KW iya KW aromaterapian itu ya. KW. Iya KW. KW Jadi kayak sudah apa? banyak. Jadi Cirinya yang KW? eh, saya nggak tahu apa mereknya apa. Kadang kalau kita apa namanya Mm, di mall itu ada yang jual mm. aromaterapi sudah plus Kadang ada stand alatnya. gitu kan. Ya itu. Nah yang mereka dapat satu paket 12 wewangian itu apa namanya botolnya itu bening gitu. Nah itu berarti aromaterapi KW gitu. Dan dilihat harganya semakin mahal, semakin bagus. Di rumah Karena Asih suling, karena memang proses suling itu jutaan. mahal. Ada yang 1 juta, ada yang 500 ribu. Itu hanya Sama sama merek sedikit kayaknya. sekali ya, sedikit sekali gitu jumlah Mm, mililiternya mm, mm. gitu. Jadi bukan 1 juta terus 1 liter gitu enggak. Gitu. 1 juta tuh botol segini ya, 10 mili ya, Iya, jadi atau kecil 20 sekali mili. gitu. Baik, kita lanjutkan ya. Wah, ini banyak yang menanggapi ini. Ini pertanyaan dari Bunda Nungki, ini juga senior psikolog ya dari Jakarta. Bagaimana mengetahui tadi yang asli ya? Ada ciri khasnya yang asli tadi. Asli asli yang asli suling kali ya, asli suling gitu ya. Asli suling maksudnya. Nah, kemudian ini apa benar bisa menyebabkan kanker yang IO sintetik? Iya, kalau Nyebutnya IO ya, sintetis. yang Jadi banyak sintetik Essential ya. sintetisnya. oil. Yang terutama yang Oh, apa essential namanya? oil, heeh. Ya Sakit esensial yang pertama dan banyak sesak. sintetiknya gitu. Apalagi yang lewat kulit gitu kan. Nah, itu kan Oh, berbahaya. Lewat inhalasi pun melalui mukosa hidung juga bisa menyebabkan keganasan. Ada pernah saya ini apa namanya baca itu adalah nasofaring. Jadi CA di nasofaring begitu, di daerah tenggorokan begitu. Jadi oh. eh, jadi Mm-mm. karena bahan sintetiknya ini tadi gitu kita kan nggak tahu ya. Jadi apa namanya campurannya apa seperti yang jual dengan di pasaran itu seperti apa kan nggak tahu. Yang jelas kita harus melihat etiketnya gitu. Ini minyak asiri ini misalnya dia jahe. Itu Mm-mm. ada nggak dia pakai nama ilmiahnya nggak? Jadi Oh, harus di ini selalu ya dia di mencantumkan. kemasannya Ya, ya ada tulisan nggak ya ya, gitu. ingredientnya ya. Iya, di ingredientnya seperti itu. Ya, baik. Nah, ini menarik sekarang tentang dampak psikologi. Ini dari sahabat saya, kakak senior saya, Bu Bea. Bu Bea, nah sekarang kalau aromaterapi itu membantu dampak psikologi dari proses meditasi dan apa lagi? Lalu dampaknya apa ini yang dari pengalaman Bu Bea? Baik, nah tadi yang ABK nih, ini ada juga sahabat saya, Mbak Afia. Mbak Afia ini terapis wicara, S1 psikologi, kemudian melanjutkan D3 terapi untuk khusus wicara ya, OTW apa OWT. Nah, OTW, okupasi terapi bicara. Nah, adakah pengalaman untuk mempraktekkan aromaterapi bagi anak ABK? Nah, di sini ada peserta nih yang dari Medan ini terapis ABK. Mbak Fia ada pengalaman? Mbak Fia monitor? Anu, Pak Juna udah ke sini. Oh iya. Ya, Bu Bara, Saya sudah suruh telepon ya. saya mute dulu. Oh, nggak bisa? Oke, saya mute ya. Mbak Fia monitor? Oke, sambil menunggu Mbak Afia dan Bu Bea. Bu Santi, kira-kira nih, kalau untuk anak ABK yang agresi gitu ya, itu ada nggak sih risetnya? Atau kira-kira nih, hipotesisnya Bu Dwi Rukmasanti, jenis aroma yang mana nih yang bisa membuat apa, bukan agresi ya, yang aktif banget deh gitu yang.
yang aktif banget. Nah, itu yang bisa lebih lebih mengurangi ketegangan dia untuk bergerak itu yang mana kira-kira? supaya rileks gitu ya. Mm-mm, mm-mm, Saya saya belum pernah membaca jurnalnya, misalnya di mm-mm. artikel bagaimana misalnya anak yang misalnya yang seperti Tantrum, naik ADHD, tantrum, ya, atau mungkin tantrum, sudah agresif. ya. Eh, tidak. Jadi begini, tiap individu itu memang eh, suka bau-bauan itu berbeda-beda, gitu ya. Jadi eh, seperti yang pernah saya lakukan, ternyata eh, mayoritas itu kan saya tes dulu. Jangan sampai ketika eh, stres, kemudian apa namanya, kemudian menambah mual muntahnya, kemudian menambah stresnya, seperti itu. Makanya untuk itu ya harus diuji cobakan gitu. Eh, Aroma apa sih yang istilahnya membuat apa segar gitu. Biasanya eh, aroma itu Mm-mm. akan lebih segar untuk rileks itu bila blend gitu. Oh, tidak Ya, satu, ya, nggak tunggal. tidak satu gitu. Mm-mm. Jadi kalau misalnya mau lemon, ya misalnya lemon, itu jangan lemon saja gitu. Ada kan nggak suka kan, apa sih baunya kecut banget gitu, lemon gitu. Gitu. Nah, untuk menghindari itu, jadi harus apa namanya seperti bau ginger ya, bau jahe itu. Ada yang nggak suka apa namanya jahe gitu. Jahe kan baunya gitu ya, nggak enak. Tetapi bagaimana sih supaya jahe ini baunya menjadi rileks, enak seperti itu. Ya, jadi ini apa namanya bisa membuat rileks dan jenisnya jangan yang untuk anak yang misalnya tantrum atau yang ADHD itu jangan jenis yang misalnya dihisapkan lewat hidung gitu. Dia akan Oh, menolak seperti itu. Ya mm-mm. itu apa namanya alat Ruangannya yang dibuat ini bau ya ya. yang itu apa namanya untuk ruangan ya ruangannya yang dibuat senyaman mungkin lampu remang-remang ya di itu Mm-mm. apalagi kalau itu apa namanya untuk membuat supaya dia bisa tidur begitu jadi atau supaya dia bisa tenang begitu itu memang jangan yang disemprot ke mulutnya atau yang itu sebaiknya jangan gitu itu dihindari ini kalau secara ini ya apa namanya untuk mereka yang memang anak-anak yang eh, melawan begitu. Nah, seperti itu. Mm-mm. Siap. Nah, itu tips ya, tips dari Bu Santi. Ya. Belum ada risetnya khusus untuk ABK, tapi dari apa memahami karakteristik dari aromaterapi itu, Bu Santi punya tips harus di blend gitu ya. Nanti bisa dilihat efeknya. Nah, ini kakak senior Bu Bea sudah hadir kembali. Nah, Bu Bea tadi saya singgung bahwa Bu Bea kan punya pengalaman nih dalam terapi, dalam meditasi. Nah, ini bagaimana tadi dari pengalaman eksplor menggunakan aromaterapi pada dampak psikologi, entah itu saat meditasi, entah itu saat healing gitu. Ada pengalaman yang bisa di-share nih ke teman-teman biar tahu ini dari banyak Ya, Mbak aroma itu yang Sufi. mana nih yang punya efek Nah, langsung menghipnotis mungkin. ya, begini, Gimana? Mm-mm. mudah-mudahan ini bisa meluruskan pemahaman mengenai aromaterapi. Saya kan explore itu sebetulnya balik lagi nggak sengaja. Jadi Mm-mm. saya dikasih, saya waktu itu ada pameran mengenai aneka macam healing, lalu saya dikasih tema, waktu itu di Uh-uh. Museum Bahari, dikasih tema spice. Jadi Mm. spice apa rempah. Oh. Nah, lalu saya ingat, saya sekian tahun, sekian puluh tahun yang lalu, saya pernah ke Museum Spice, itu Mm-mm. di Hamburg, di Mm-mm. Jerman. Nah, itu waktu itu kayaknya, wah kita akan ke museum dan sebagainya. Setelah saya lihat, loh kok kayak nggak beda jauh sama bumbu-bumbu yang ada di kitchennya Jawa. eyang saya. Mm-mm. Nah,
Jadi, tapi lepas dari itu saya yang pelajari kenapa ini menjadi bagian dari terapi. Sebetulnya mau baunya itu bebas. Mau yang terjadi bahwa harus ada connection dari bebauan ini dengan psikis kita yang itu sangat khas. Misalnya, kenapa orang jadi punya, aku suka jahenya, aku suka lavendernya dan sebagainya. Karena itu harus ada connection ya, itu bisa ke memori, bisa ke hal-hal yang menyenangkan, apa aja gitu. Oh. Waktu saya cobakan di Museum Bahari itu tahu-tahu ada kakak adik pada nangis. Oh, oh. Jadi pertama biasanya saya Itu lihatkan rempah semua yang mana? spice-nya. Nggak spesifik. Nangisnya karena dia ada jahe apa terus dia eh, inget soto. Favorit mereka soto yang Iya. dibuat oleh ibunya. Jadi seperti itu. Oh. Jadi sampai connectionnya ke sana. Akhirnya mereka ibunya sudah meninggal dan sebagainya dengan memori itu segala macam. Padahal saya tidak berharap ke sana. Tapi dari situ saya jadi lihat sangat khas semua barangnya, bentuknya. Makanya biasanya di pertama saya minta mereka tahu bentuknya. Itu anak sekarang tuh kadang nggak tahu ini apa, sereh itu apa, jahe antara jahe lengkuas susah sekali. Tapi yang penting di situ bahwa aroma ini memang harus ditangkap, ada punya connection dengan emosi kita melalui panca indera kita, Mbak. Jadi kayak tadi ada yang dipegang-pegang, ada yang digosok, ada yang dibakar, dan terserah nggak apa-apa. Karena Jadi kita hero. punya 5 panca indera kan, ada yang melalui dihirup, dibakar dulu, ada dihirup, ada yang pakai listrik nggak apa-apa, yang kemudian ada yang digosok-gosok. Jadi sebetulnya itu adalah connection dengan 5 panca indera kita, Mbak. Nah, dari situ kemudian karena waktu itu adalah temanya healing ya dengan With Spice, kemudian saya lakukan itu dengan membuat mandala, silence mandala, Mbak Sofi. Jadi mandalanya dari Spice tanpa boleh ngomong. Itu nanti kalau art terapi kita offline bisa, tapi mereka bisa connection gitu loh, bisa dari baunya, bisa dari bentuknya, bisa dari, ini saya coba di tiga kota, mereka bagus hasilnya padahal nggak boleh ngomong. Mereka membawi dulu lalu maunya apa dan sebagainya. Jadi Bikin lebih ke mandala dari rempah-rempah gitu ya. ya nanti Tanpa sayang bicara. ya semua rempah semua cengkeh semua serai apa saya masing-masing Nah, dapat ini satu desa. kaitannya aromaterapi dengan psikologi, Bu Rukma Santi. Iya, iya Ya, memang. ya Terapi saya psikologi. memang Benar, saya setuju saya sekali. memang membawa hal-hal yang psikologis biar beda sama yang lain kan yang lain macam-macam ya seperti Mbak tadi ada bilang yang Santo Paulo, saya juga dapat itu. Kalau Mbak Mbak Rini, Mbak siapa? Yang Santi. dari Oh, Makassar mana? itu, Oh, Mbak Evi. Mbak Evi Evi dari Makassar tuh dari yang bentuk essential oil, saya malah yang padat. aslinya, Jadi saya iya, bakar. Jadi yang kayak kayu saya ya Bu. kayak kenayang itu loh, saya waktu itu saya mau pindah, saya sudah pindah rumah, terus saya eh, apartemen baru. Saya ini kata teman ya oke lah nggak apa-apa gitu ya saya pikir ambil positifnya kalau memang ini membersihkan ya anggap aja ini cleansing. Lalu yang sereh tadi saya juga punya pengalaman karena itu desinfektan juga. Jadi kenapa seperti tadi Mbak hotel sekian ini iya memang terutama di Jakarta saya kan kantor di Pulau Gadung. Kami pernah kebanjiran itu bisa sampai selutut lebih. Dan itu semua ya semua kotor dan waktu itu kami putuskan untuk ngepel dan ngepelnya itu setelah sekian kali yang terakhir dan selama 2 minggu kami pakai serai. Dan itu disinfektan dan baunya bagus dan teman-teman jadi tenang kembali kan tadinya kalau meskipun kita tahu itu area banjir kan ya ada cemas, ada depresi, ada begitu ya Mbak ya karena sampai Iya, nggak bisa ke kantor ya saya harus naik apa truk dulu gitu ya ya iya, diambil dan kayak gitu jadi kalau menurut saya tetap aromanya iya tapi sensasinya itu dikarenakan ada connection dengan emosi iya, terutama area psikologis kita melalui 5 panca indera itu yang kita punya. Jadi mau dibakar di otak itu zaman sekarang sudah banyak pilihan, tapi sepanjang connectionnya itu terhubung benar ya, itu saya nggak khawatir gitu loh. Jadi akan ngehil bisa akan bikin happy juga bisa apa aja gitu. iya, iya, Itu benar, sih. benar sekali. Mantap, Benar, mantap Bu Bea ya. Ya Menambah Mbak wawasan Sofi kita gitu. teman-teman ya.
Nah, itu gitu. Bu Evi. Banyak Itu kan serai Iya. makanya itu sekarang apa itu? dicampurkan di alat apa namanya untuk kita ngepel itu Bu. Jadi itu ada serainya gitu. Karbol, Ya, serai. nah, Ya, iya, Ya, karbol, karbol karbol serai pas. sekarang kan iya juga banyak. dijual banyak karbol serai saya lihat Iya, ya di betul. Indomaret, di Iya. segala macam. Iya, Bahkan Saya, oh eh, iya. brand-brand Indomaret sendiri juga. iya. Ya. Hmm. Iya. Ya, Izin bertanya nih Bu Bea, boleh ya? oke. Silakan. Iya. Tanyanya ke siapa ini? Ke, ya boleh ke Bu Santi atau Bu Bea yang punya pengalaman mungkin. Eh, saya pernah ikut pelatihan soal apa aromaterapi ini. Itu kebetul bukan khusus tentang aromaterapi, tetapi waktu itu saya ikut hipnoterapi. Kemudian teh hipnoterapisnya ini memang suka pakai suka pakai aromaterapi gitu di ruangannya. Terus saya bilang waktu itu baunya bau jeruk kalau nggak salah deh gitu. Terus saya bilang itu kenapa dipasang, dikasih yang wangi itu. Terus dia bilang, oh supaya menambah konsentrasi, terus lebih seger, jadi melek gitu katanya. Terus saya bilang, Pak, ada ininya nggak sih aturannya kalau misalnya kalau belajar pakai apa, terus kalau lagi konseling pakai apa? Katanya ada gitu. Jadi dia bilang waktu itu kalau eh, kamu mau deketin atau mau konseling orang yang lagi ada yang masalahnya berat, jangan pakai bau-bauan bunga gitu. Iya. Mawar, melati gitu. Saya bilang kenapa? Saya suka bunga loh. Terus dia bilang itu bikin kita berjarak gitu katanya dengan klien. Loh, kalau gitu yang apa yang cocok? Jadi ternyata yang buah-buahan, yang manis gitu ya, itu katanya lebih lebih bisa mudah mendekatkan dengan klien. Gitu katanya bener gak sih Bu Santi? Saya nggak tahu. Iya, kalau melati aja, mawar aja itu kan itu Bu, apa namanya? Itu banyak yang nggak suka Oh kadang. banyak. Iya. Iya, katanya kayak seperti apa? Jadi seperti berjarak. Jadi kayak kamunya itu lebih tinggi apa lebih apa gitu. Saya bilang, masa sih? Saya bilang gitu. Saya kok nggak merasa gitu. Tapi katanya itu kan itu juga dia membaca gitu. Jadi Iya. katanya untuk konseling dia nggak pernah pasang bau-bauan yang dari bunga. Tapi kalau Iya. dari buah itu katanya memang sudah terbukti lebih mudah untuk mendekatkan dengan klien tuh lebih cepat gitu. Iya. Ini enggak Bener. Di rumah Asiri itu mawarnya cuma sedikit loh, Bu. Nggak nggak disuling terlalu banyak. Oh Melati iya iya, juga. Jadi yang paling banyak itu justru tanaman-tanaman lain gitu. betul Bahkan betul. ada rosemary. Rosemary itu yang Iya, untuk bumbu iya apa benar-benar ya benar. itu. Itu Itu juga ada. Kalau rose bagus aja ya. malah enggak gitu. Iya, Gitu. oke oke. eh itu saya akhirnya sesudah itu jadi belajar gitu harus lebih hati-hati. Tadinya memang suka pakai aromaterapi kalau di ruang praktek, tapi lama-lama saya khawatir sendiri gitu nanti nggak cocok jadi saya berhenti dulu. Saya udah lama berhenti juga jadinya untuk pakai itu. eh ya eh, apa? Terima kasih banyak. Saya mau tanya tadi ke Bu Santi bedanya kalau pakai lime, pakai orange kayak gitu itu kan ada ya Bu. Ini ya lime lime itu yang jeruk nipis, terus ada orange yang jeruk apa? Jeruk-jerukan mandarin apa-apa gitu loh. Itu apakah ada beda-beda ada peruntukannya kalau masing-masing atau boleh kita campur aja gitu semua? eh ya itu tadi seperti yang tadi Bu Bea ya, Bu Bea yang tadi menjelaskan tergantung Iya. respon apa namanya di otak kita gitu. Jadi di sistem limbik itu jadi akan memproses. Jadi komunikasinya bagaimana sih gitu? Apa perlu nih? Kadang kita beli itu kan dapat satu paket 10 aroma ya, misalnya 10 aroma Iya, apa. iya. Nah, itu Itu ada Bu Syarfia Lukman tuh.
Yang living. Itu kita coba-coba aja gitu. Jadi oh ini ternyata saya apa namanya nggak cocok apa namanya untuk saya gitu. Misalnya seperti itu. Oh ini sama ini. Oh coba sih ini Oh, semua iya iya. dicampur gitu. Boleh nggak gitu. Jadi itu sah-sah saja gitu. Oke. Heeh. Seperti yang tadi Bu Oh, Bea ya juga jelaskan seperti itu. Begitu. iya betul. Bagus juga itu ya, bikin mandala dengan apa? Silent mandala Spice idenya. ya. Keren. Bahkan Terima malah kasih. teman saya ada yang semua dibeber gitu ya, semua oil dengan semua aroma dibawakan Iya. langsung langsung nanti dia callingnya apa? Dia bilang pilih 5. Nah, Iya. callingnya apa itu that's you gitu waktu Iya. itu. Oh, oke oke. Betul. Iya, jadi dia begitu, kemudian dia terserah mau kamu mau dimasas atau dibakar atau di apa ditawarin begitu. Iya. Hmm. Jadi dia ambil gitu. Ya, jadi Mm-mm. dia dia taruh di depannya orang itu. Jadi Mm-mm. nggak ada tulisannya ini lavender, ini apa nggak ada. Oh, Oh, oke. gitu ya. Iya iya Iya, iya. jadi Jadi sama seperti eh yang disampaikan Mbak Santi tadi di botol kecil-kecil tapi gelap Iya. warnanya. iya Ya, betul, betul. ya jadi Dan nggak ada eh, label. ya Iya. nggak ada label. Lalu dia suruh callingnya di mana. Feeling aja apa connection terserah mau 3 menit kamu eh, Mm-mm. mindful dulu apa nah ambil 5 atau 3 Iya. itu that view gitu dan kebanyakan ya oke sih Oh, yang disuka itu oh, nggak pernah ada yang dimuntahin gitu loh maksudnya kamu mau hmm. dipijitkan di tangan atau dipijitkan di misalnya deket si apa telinga atau kamu mau dibakar atau apa gitu itu sih Oke. jadi macam-macam juga menurut saya Oh, balik connectionnya itu dengan psikologis kita, lalu ya dengan semua panca indera. Kalau saya lihat-lihat terus masing-masing mengartikan kan memberi ini. Kalau dari Mbak Nugi tadi ada yang bau mawar langsung nangis karena tahu connection dengan abuse. Nah, ingat. Iya. memang ya Oh, gitu. ya tadi di ini ya di chat tadi. Mm-mm. Jadi memang itu sangat khas masing-masing orang sangat khas sekalipun itu ya kayak saya berikan spice itu macam-macam mungkin 15 macam itu ya masing-masing orang berbeda. Yang disukai, yang Oke. diambil duluan, yang ini berbeda-beda. Dan itu ya Baik, baik. dia gitu ya mungkin ya callingnya ya itu sih Oke. Aduh, terima kasih, Bu Bea. Ya, Ilmu baru. eh, ada sama-sama Mbak. kemiripan sih dengan ini apa eh, color terapi. Saya belajar color terapi itu juga ada eh, terkoneksinya dengan warna. Jadi pilih warna apa atau batu yang berwarna itu juga apa faktor psikis. Nah, ini yang sekarang faktor psikis dengan terkoneksinya aroma. Bau yang mana yang dibutuhkan tubuh. Gitu, Bu Santi. Iya. Jadi teman-teman kita lihat ini kebutuhan aromaterapi itu dua dari sisi apa fisik dan psikis ya. Iya. Ya. Yang risetnya Bu Santi kan terkait dengan ibu hamil ya. Ibu hamil itu kan Iya. stres fisik gitu. Iya. Ya Fisik itu dan psikis masalah juga fisik. Mm-mm. gitu. Nah, fisik yang mempengaruhi psikis gitu. Nah, itu Iya. apa eh, apa lebih berhasil gitu ya pakai Iya. jahe dan mint. Peppermint. Iya, mint. Ya, saya jadi ingat waktu hamil itu sama dokternya disuruh beli permen jahe. Oh, Permen jahe diemut gitu ya itu untuk menghilangkan apa iya, iya. mual gitu ya. Wow. Jadi nggak perlu obat gitu. Ibu sering aja beli permen jahe itu loh Bu. Yang jahe apa? Ada yang kemasan putih itu. Iya, iya, Iya iya, Mm, iya. Iya, kotak-kotak itu biru salah satu contoh makanan yang lihat ingesti kan dimakan melalui mulut. mm, 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 mm. ya panca Begitu. inderanya pengecap. Iya, Soalnya, soalnya belum nemu waktu itu belum nemu aromaterapi yang jahe, taunya ya lavender, sandalwood, apalagi tuh. Kenanga itu kan ada iya, itu istilah bahasa Inggrisnya itu. Nah, iya kalau ada, yang ada. ada kan ya gitu. Terus kayu manis kan juga ada istilah Iya, apa Cinnamon.
cinnamon. Cinnamon ya itu. Ya, Nah, gitu. Nah, kalau kalau jahe tahunya itu ya waktu beli soto ada iya jahenya. makanya. Sim. Saya tahu ya itu tahun 2010 itu. Oh, ternyata ya jahe Iya, sama sama dokternya memang mie. disuruh itu, suruh Ya, apa? Makan permen jahe gitu. Jadi apa sensasinya di mulut kan karena mualnya kan kayak pengen keluar gitu. Nah, ya. ini ada sahabat saya join Pak Muiz ini. Baik, teman-teman sudah 20.30 kalau dari batas waktu sudah cukup ya karena waktunya 1 jam setengah memang eh, jadi kita apa agak mundur ya mulainya karena ada 17-an di Iya. masing-masing wilayah gitu ya. Baik, ini ada yang baru gabung ya, 3K ini nggak tahu siapa. Baik, teman-teman, eh, materi yang disampaikan ya sangat bermanfaat dan sangat menarik gitu ya. Dan pembicaraan diskusi kita berkembang ya, mulai dari apa hal-hal yang terkait dengan aromaterapi dan hal-hal yang terkait dengan eh, teknik healing gitu ya. Nah, ini bisa membantu sebagai people helper kita bisa memilih nih. Bisa memilih atau punya pilihan nih aromaterapi itu bisa kita pakai nggak untuk bantu orang entah di sesi konseling, entah di sesi terapi, entah di sesi belajar gitu ya. Baik, sebelum saya tutup ada satu pertanyaan lagi. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya minta satu orang untuk testimoni apa sih yang tadi sudah didapatkan, terutama yang tadi awal join dari Medan. Ya, baik Bu, terima kasih. Jadi dari apa namanya pemaparan materinya tadi, saya dapat beberapa poin. Mungkin ini juga udah kami terapkan untuk yang di kelas terapi di tempat kami. Heeh, Udah heeh. pakai apa namanya, yang wangian alami kayak serai, jahe itu. Tapi mungkin kalau untuk yang essential oil itu yang lebih kayaknya lebih mahal ya Bu ya. Jadi mungkin itu bisa jadi apa ya, choice selanjutnya. Gitu Bu. Ya, Apa ya. namanya sekarang ini harganya lebih bersahabat sih ya. Jadi nggak Hmm. seperti dulu. Mm-mm. Terima kasih Ibu. Jadi kayak lebih apa ya, lebih bijak aja memilih mana Iya. aromaterapi yang asli dan tidak. Ya itu tadi. Iya. Terima kasih Baik, Ibu. terima kasih Mbak Yusinta ya. Baik, baik teman-teman. eh, Waktu jualan memisahkan kita, tapi tiada kata berpisah selama kita bisa jumpa ya, baik secara online WAG maupun virtual berikutnya. Nah, sahabat kita Bu Santi sudah memberikan pemaparan materi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat. Terima kasih banyak Bu Santi. Sama-sama Bu Sofi. Baik, ini Terima nanti kasih. kita rekam dan kita up di YouTube ya setelah di render. Kemudian teman-teman yang membutuhkan sertifikat, ya ini kegiatan yang free tapi butuh sertifikat bisa klik link yang sudah saya share. Begitu. Terima kasih Pak Narotama atas join meetingnya. Nah, teman-teman, merdeka dari stres itu penting ya supaya kita terus bisa berkontribusi pada bangsa dan negara. Merdeka Indonesia tetap berjaya.